Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saya di sini Yusra Ginari Sadewa ingin menyampaikan tugas ujian tengah semester, yaitu dari mata kuliah ilmu ma'ani, yakni tentang ijaz, itnab, dan musawah. Ya, langsung saja ke pembahasan yang pertama, itu ijaz. Ijaz ini merujuk pada penggunaan gaya bahasa yang ringkas tetapi kuat dalam menyampaikan maksud. Jadi ijaz ini menekankan efisiensi dalam komunikasi, di mana penulis atau pembicara menggunakan jumlah kata yang minimum, tapi tetap berhasil mengekspresikan ide dengan jelas dan mendalam. Jadi inti dari ijaz ini penggunaan kata yang sedikit mungkin, tapi tetap mampu dalam menyampaikan maksudnya secara jelas. Jadi ada juga beberapa ciri-ciri ijaz ini, yakni pertama, kepadatan makna ya. Jadi setiap kata yang digunakan membawa makna yang signifikan dan tidak ada kata yang sia-sia. Lalu yang kedua ada itu keindahan bahasa. Keindahan bahasa, ijaz juga mengedepankan aspek keindahan dalam pengucapan. Jadi ijaz ini dapat menjadikan penyampaian itu menjadi lebih menarik ya. Lalu yang ketiga itu penggunaan metafora dan simbol. Jadi dapat menjadi jadi ijaz ini sering melibatkan perbandingan atau simbol yang dapat memberi makna yang lebih dalam. Lalu yang keempat itu ada keberkesanan emosi. Ijaz mampu menyentuh emosi pendengar atau pembaca dengan cara yang langsung dan efektif. Ya, contoh dalam ijaz ini, dalam Al-Quran ini dapat dilihat ya dalam banyak ayat. Tapi salah satunya di sini dalam surah Al-Fatihah dari ayat 1 sampai 7. Nah, ya Al-Fatihah ya terdiri dari 7 ayat. Ini merujuk pada kemampuan ayat-ayat tersebut untuk menyampaikan makna yang dalam dan luas dalam bentuk yang ringkas dan padat. Jadi dalam ayat pertama itu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pembaca itu diajak untuk memulai setiap tindakan dengan mengingat sifat-sifat Allah yang penuh kasih dan lagi penyayang. Lalu ayat kedua, Alhamdulillahirabbil itu menyatakan pengakuan atas kebesaran dan keagungan Allah sebagai pencipta seluruh alam semesta ini. Lalu ayat ketiga itu Ar-Rahmanir-Rahim, ini mengulangi sifat-sifat Allah untuk menekankan pentingnya rahmat dan kasih sayangnya. Lalu ayat keempat itu Maliki Yaumiddin, atau penguasa hari pembalasan, yaitu mengingatkan kita bahwa Allah memiliki kekuasaan atas segala hal ya, terutama dalam hal pertanggungjawaban di akhirat nanti atau di hari pembalasan. Lalu yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ini mencerminkan tauhid dan pengakuan bahwa Allah itu adalah Allah itu satu-satunya tempat berlindung dan sumber pertolongan. Lalu dalam ayat ke-6 itu Ihdinas siratal mustaqim, ya, tunjukilah kami pada jalan yang lurus. Itu terdapat permohonan untuk mendapatkan petunjuk dalam menjalani kehidupan yang benar. Lalu yang terakhir itu Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ini menyimpulkan permohonan tersebut dari ayat ke-6 itu dengan penegasan tentang pentingnya mengikuti jalan yang diridhoi Allah. Ya, ijaz dalam surah Al-Fatihah ini sangat kelihatan jelas ya, dari dalam struktur yang padat dan pilihan kata yang tepat. Ya, mampu menyampaikan esensi ajaran Islam, seperti pengakuan terhadap kekuasaan Allah, lalu permohonan petunjuk, ya, permohonan untuk mendapatkan petunjuk, lalu kesadaran akan pentingnya mengikuti jalan yang benar.
Ya, hal ini menjadikan surah Al-Fatihah sangat berarti dalam praktik ibadah dan kehidupan sehari-hari umat muslim. Lalu yang kedua itu ada dari ijaz surah Al-Ikhlas. Ya, surah Al-Ikhlas ini mencerminkan kemampuan ayat-ayat dari dalam suratnya untuk menyampaikan pesan yang mendalam tentang tauhid dan sifat Allah dalam bentuk yang ringkas dan padat. Ya, Al-Ikhlas ini juga dikenal sebagai inti dari ajaran Islam mengenai keesaan Allah. Ya, surah ini juga menjelaskan tentang keesaan Allah dalam 4 ayat yang ringkas namun syarat dengan makna, penuh dengan makna. Pada ayat pertama ini, Qul huwallahu ahad, dia katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Itu penegasan tentang keesaan Allah yang disampaikan secara langsung. Ini jadi ayat ini menekankan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia atau Allah. Lalu ayat kedua ini, Allahus Samad, Allah adalah tempat minta segala sesuatu. Ya, ayat ini menunjukkan bahwa Allah adalah sumber segala kebutuhan dan pertolongan, yang menekankan kebergantungan manusia kepadanya. Lalu ayat ketiga itu, lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi menegaskan sifat unik Allah, ya, yakni tidak memiliki keturunan dan juga tidak diciptakan. Ya, jadi berbeda dari makhluk-makhluknya seperti manusia. Ya, ini adalah pernyataan yang penting yang menolak segala bentuk syirik dan pemahaman yang salah tentang sifat Allah. Lalu akhirnya pada ayat keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada suatu pun yang setara dengan Dia. Jadi surah ini menekankan bahwa tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Allah, baik dalam sifat maupun kekuasaannya. Ya, tadi sudah cukup tentang penjelasan ijaz. Jadi dari contoh yang beberapa tadi, surah Al-Fatihah ayatnya sangat pendek-pendek, ayatnya pendek-pendek dan juga Al-Ikhlas, tapi maknanya sangat dalam gitu. Jadi tentang ajaran mohon petunjuk, tentang tauhid dan segala macamnya. Lalu yang kedua itu adalah itnab, ya. Itnab ini merujuk pada teknik penyampaian yang menggunakan penjelasan tambahan atau elaborasi untuk memperdalam dan memperjelas makna suatu ungkapan. Jadi itnab ini biasanya dilakukan dengan menambahkan informasi, contoh, atau keterangan yang relevan agar pesan yang ingin disampaikan lebih mudah dipahami dan lebih berkesan. Ya, itnab ini dalam konteks Al-Quran seringkali merujuk pada peringatan atau larangan tertentu yang diberikan pada umat manusia secara umum. Setelah ini mencakup konsep perintah yang menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, lalu serta menyerukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Ciri-ciri, masuk pada ciri-cirinya itu, yang pertama, itnab ini memiliki kejelasan, ya. Jadi membantu menjelaskan sesuatu yang mungkin tidak langsung dipahami. Lalu yang kedua itu ada penguatan. Penguatan ini maksudnya menegaskan maksud atau pesan yang dengan memberikan contoh atau detail tambahan. Lalu yang ketiga itu estetika, ya, keindahan. Jadi meningkatkan keindahan bahasa melalui penggunaan kiasan atau ungkapan yang menarik. Lalu yang keempat itu penyempurnaan makna. Itnab ini membantu menjelaskan atau memperluas makna utama, menjadikannya lebih jelas dan mendalam. Lalu yang kelima ini ada penggunaan contoh, ya. Penggunaan contoh itu, ya, seringkali itnab ini melibatkan penggunaan contoh konkret yang menjelaskan konsep yang lebih abstrak. Lalu yang keenam ini ada penekanan. Penekanan itnab dapat digunakan untuk menekankan poin-poin penting dalam argumen atau narasi. Lalu yang ketujuh, yang terakhir, itu sama seperti ijaz, yaitu keberkesanan emosi. Ya, dalam memberikan konteks tambahan, itnab dapat lebih menyentuh emosi pembaca atau pendengar. Ya, itnab ini, ya, masuk ke contoh
dalam Al-Quran, yakni dalam surah Al-Baqarah ayat 255 atau ayat kursi. Ya, itnab dalam konteks ini, dalam konteks ayat tersebut mencakup penyampaian yang jelas dan terperinci mengenai sifat dan kekuasaan Allah. Ayat ini juga menggambarkan Allah itu sebagai satu-satunya Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu di langit dan bumi. Dan juga Allah tidak hanya menyebutkan tentang keesaannya dan kuasaannya, tapi juga menjelaskan sifat-sifatnya seperti sifat hidup, itu seperti tidak mengantuk atau tidak tidur. Penjelasan ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kebesaran Allah. Ya, dalam ayat ini Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang hidup dan mengatur segala sesuatu. Pernyataan ini menekankan keesaan dan keabadiannya serta perannya sebagai pengatur segala urusan. Nah, selain itu, penyebutan sifat-sifatnya seperti tidak mengantuk dan tidak tidur itu menunjukkan bahwa Allah senantiasa menjaga ciptaannya tanpa henti. Lalu yang terutama nih, yang ayat ini menyebutkan kursinya. Jadi kursinya ini melambangkan kekuasaan dan kebesaran Allah. Jadi bukan kursi untuk duduk, namun kursi ini dimaksudkan itu kekuasaan dan kebesaran Allah. Jadi penjelasan mengenai luasnya pengetahuan Allah yang mencakup segala sesuatu di langit dan di bumi, dan juga menegaskan betapa sempurnanya sifat ilahinya. Lanjut ke musawah. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang musawah ini, mari kita pahami terlebih dahulu pengertian atau maksud dari kata musawah ini. Kata musawah itu berasal dari fi'il mujarrad sawiya yaswa, yang artinya lurus. Kemudian fi'il tersebut diubah dalam wazan fi'il menjadi sawa sawi. Ya, dengan ada peralihan ini mengakibatkan perubahan kategori yang asalnya berbentuk fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Ya, para ilmuwan balaghah mempunyai banyak cara dalam memberikan pengertian makna al-musawah. Di antaranya menurut Abdurrahman bin Muhammad al-Ahbori, musawah ini mendatangkan makna dengan ucapan yang sekadar ya, tidak bertele-tele dan singkat, ialah musawah. Lalu dalam kitab Jadid As-Salatah menjabarkan nadum di atas, musawah adalah pengungkapan kalimat yang takaran makna-maknanya sama dengan kata-katanya. Ya, begitu juga dengan takaran kata-katanya sesuai dengan luasnya makna yang dikehendaki, dan takaran antara keduanya tidak melebihi satu dengan yang lain. Lalu menurut Abdul Muta'ali dalam kitabnya Al-Balaghah Al-Aliyah, musawah itu pengungkapan yang kata-katanya sesuai dengan banyaknya inti pokok yang dimaksud, dengan tanpa adanya pengurangan dan pembuangan atau penambahan, dengan cara pengulangan, penyempurnaan secara tuntas, atau dengan cara perluasan ungkapan. Jadi secara ringkasnya itu, al-musawah adalah sebuah bentuk pengungkapan dengan yang cara penyusunan kata-katanya disesuaikan dengan makna atau maksud yang diinginkan oleh muta'alim. Ya, tentunya tanpa ada pengurangan ataupun penambahan kata-kata yang dipakai dalam mengungkapkan makna tersebut, atau bisa dikatakan sama antara makna dan pelafalan kata-katanya. Jadi sehingga bisa dikatakan lafaz-lafaznya merupakan cerminan dari makna-maknanya. Ya, contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 110, dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan dapat pahalanya di sisi Allah. Lalu ada juga hadis
dari sabda Rasul, ya halal sudah terlihat jelas, haram juga terlihat jelas, dan diantara keduanya adalah musyabbihat. Ya, bila diperhatikan dari contoh tadi, kita dapatkan bahwa kata-katanya disusun sesuai dengan makna yang dikehendaki, dan seandainya kita tambahi satu kata saja, niscaya tampak ada kelebihan. Dan juga bila kita kurangi satu kata saja, niscaya akan membuat rancu, jadi atau tidak jelas ya. Jadi banyaknya kata-kata yang tersusun pada contoh di atas sama dengan luas maknanya. Nah, oleh karena itu pengungkapan kalimat yang demikian disebut sebagai al-musawah. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai ijaz, iktab, dan musawah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.